Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya Yolanda IPM 17 11 10 00 Saya akan membahas tentang KPK dan DPB. Setelah ini Ibu akan menampilkan sebuah video yang akan menjelaskan tentang KPK dan DPB yang lebih rinci agar mudah dimengerti dan dipahami. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil dan EPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Kita mulai dari KPK. Nah, umpamanya ada dua angka, yaitu angka 1 dan angka 2. Di sini kita mencari KPK dari angka 1 dan angka 2. Pertama kita lihat kelipatan dari angka 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan 2 memiliki kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. 1 dan 2 memiliki banyak kelipatan yang sama. Yang sama yaitu ada 2, ada 4, dan ada 6. Seterusnya juga ada banyak, yaitu ada 8, ada 10, dan lain-lainnya. Nah, karena kita mencari faktor persekutuan terkecil, yaitu KPK, berarti KPK-nya adalah 2. Lalu, untuk EPB, misalnya disediakan angka 6 dan 15. Kalau tadi kelipatan, sekarang adalah faktor. 6 memiliki faktor yaitu 1, 2, 3, dan 6. Dan sedangkan 15 memiliki faktor yaitu 1, 3, 5, dan 15. Dan di sini kita sudah melihat faktor yang sama yaitu ada 1 dan 3. Karena di sini kita mencari faktor persekutuan terbesar yang angka 6 dan 12, yaitu faktor persekutuan terbesarnya yaitu angka 3. Baik, karena teman-teman sudah mengerti, maka kita akan melanjutkan ke selanjutnya, yaitu akan menentukan EPB dan KPK dari 90 dan 168. Di sini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana mencari KPK dan EPB dengan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Pertama, kita mulai dari angka 90. Kita lihat bilangan prima yang habis membagi 90, yaitu 2. Nah, yaitu hasilnya 45, karena 2 dikali 45 hasilnya 90. Selanjutnya, dibagi dengan 3, karena angka 2 tidak bisa, yang hasilnya 15. Lalu 15 habis dibagi dengan 3 yang hasilnya 5. Lalu selanjutnya yaitu 168. 168 habis dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 84. Dan 82 habis dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 42. Dan 42 habis dibagi dengan 2 yaitu hasilnya 21. 21 habis dibagi dengan 3 hasilnya 7. Setelah ini kita dapat menuliskan sebagai berikut. 90 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Sedangkan 168 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Lalu, agar lebih mudah, ada baiknya kita persingkat, yaitu dengan cara 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Dan 168 yaitu 2 di pangkat 3 dikali 3. Sekarang, untuk menentukan EPB dan KPK-nya, jadi EPB dan KPK dapat ditentukan dengan cara berikut. Nah, kita mulai dengan KPK terlebih dahulu. KPK kita tulis di sini, yaitu mengalihkan semua faktor yang ada dengan cara jika faktornya sama. Di 90 ada 2 dan di 168 ada 2. Di 90 ada 3, di 168 ada 3. Kita mengalihkan semua faktor yang ada. Tapi jika ada faktornya yang sama, maka kita ambil faktor dengan pangkat yang terbesar. Nah, baiklah, menentukan KPK-nya yaitu dengan cara kita ambil bagian yang terbesar, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali
3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, maka hasilnya adalah 2520. Oke, untuk KPK-nya. Sekarang untuk EPB-nya. Kalau KPK itu mengalihkan semua faktor, maka EPB mempunyai cara yang berbeda. Setelah kita membuat pohon faktor seperti ini, kita dapat mencari EPB dengan cara sebagai berikut. Kita akan mengalihkan semua faktor yang sama. Jadi, yang diambil adalah faktor yang sama saja. Yang tidak sama seperti 5 dan 7 berarti tidak diambil. Dan yang diambil yaitu angka yang paling kecil. Berarti, karena di situ ada 2 dan 2 pangkat 3 yang diambil adalah 2. Lalu kita tulis di EPB-nya yaitu 2 pangkat 1 atau pangkatnya tidak usah ditulis. Nah, kita lihat lagi di 90 ada 3 pangkat 2 dan di 168 ada 3 pangkat 3 yaitu kita ambil angka 3. Nah, karena angka 5 dan angka 7 tidak ada pasangan maka tidak ditulis. Jadi, EPB dari 90 dan 168 yaitu 2 dikali 3 hasilnya 6. Demikianlah penyampaian materi dari saya tentang KPK dan EPB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang akan menjelaskan materinya. Saya Rizky Tanatayori. Di sini saya akan membahas tentang bilangan prima. Ada yang tahu bilangan prima itu apa? Dulu ada yang namanya bilangan asli. Bilangan asli. Yang kedua bilangan cacah. Dan yang ketiga adalah bilangan prima. Kemudian bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu bilangan prima. Kita tahu bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Saya beri contoh bilangan prima. Contoh bilangan prima yaitu contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 19, 23, 29, dan seterusnya. Kita tahu bahwa bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor yang hanya dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan yang memiliki faktor lebih itu bukan merupakan bilangan prima. Ini yang perlu diketahui, biasanya bilangan prima itu merupakan bilangan yang ganjil, namun tidak semua bilangan ganjil merupakan bilangan prima. Contohnya angka 9. Angka 9 merupakan bilangan ganjil, tapi tidak merupakan bilangan prima. Karena dia memiliki faktor yang lebih daripada 2. Kita hitung untuk mencari faktornya. 9. Kita bagi 1, hasilnya 9. Bisa juga dibagi dengan 3. Kita bagi 3, hasilnya 3. Dan bisa juga dibagi 9. 9 dibagi 9, 1. Jadi 9 memiliki 3 faktor, yaitu 1, 3, 9. Jadi angka 9 bukan merupakan bilangan prima, walaupun ia merupakan bilangan ganjil. Saya ulangi sekali lagi ya. Biasanya bilangan prima itu berbentuk bilangan ganjil, namun tidak semua bilangan ganjil merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita kasih contoh lagi, yaitu contoh soal. Di antara bilangan prima di bawah, di antara bilangan berikut manakah
prima. Yang A 17, yang B 45, yang C 31, dan yang D 21. Caranya bagaimana kita menentukan faktor dari angka 17 terlebih dahulu? Kita cari satu-satu. Yang pertama 17. Selanjutnya kalau tidak bisa dibagi angka 5 dan seterusnya, kita langsung saja 17 dibagi 17, yaitu 1. Jadi ini merupakan angka 17 merupakan bilangan prima. Jadi angka 17 merupakan bilangan prima. Karena apa? Karena angka 17 hanya mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 17. Jadi angka 17 merupakan bilangan prima. Kita harus menentukan faktor dari angka 45, yaitu kita bagi terlebih dahulu. 45 dibagi 1, 45. 45 dibagi 2 tidak bisa. 45 dibagi 3 bisa, yaitu 15. 45 dibagi 4 tidak bisa. Selanjutnya 45 dibagi 5, yaitu 45 dibagi 5, 9. 45 dibagi 6 tidak bisa. 45 dibagi 7 tidak bisa. 45 dibagi 8 tidak bisa. Jadi selanjutnya 45 dibagi 9 bisa, yaitu 45 dibagi 9 sama dengan 5. Karena ini sudah sama, berarti selanjutnya 45 dibagi dengan 15. 45 dibagi 15 yaitu 3, dan 45 dibagi 45 sama dengan 1. Artinya di sini 45 mempunyai 6 faktor, yaitu 1, 3, 5, 9, 15, 45. Itu 6 faktor. Jadi 45 bukan merupakan bilangan prima dikarenakan memiliki faktor lebih daripada 2. Selanjutnya yang C, yaitu 31. Untuk menentukan apakah ia bilangan prima, kita tentukan faktornya terlebih dahulu. 31 dibagi 1 sama dengan 31. 31 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, dibagi 4 tidak bisa, dibagi 5 tidak bisa. Langsung saja kita bagi dengan 31. 31 dibagi 31 sama dengan 1. Jadi 31 merupakan bilangan prima dikarenakan 31 hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 31 itu sendiri. Selanjutnya yang D, yang terakhir, yaitu 21. 21 kita bagi lagi. 21 dibagi 1 sama dengan 21. 21 dibagi 2 tidak bisa. 21 dibagi 3 bisa, yaitu 21 bagi 3 sama dengan 7. 21 dibagi 4 tidak bisa, dibagi 5 tidak bisa, dibagi 6 tidak bisa. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Selanjutnya 21 dibagi 21 sama dengan 1. Jadi 21 mempunyai 4 faktor, yaitu 1, 3, 7, dan 21. Jadi 21 bukan merupakan bilangan prima karena memiliki faktor lebih daripada 2. Saya ulangi sekali lagi, jadi bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi yang merupakan bilangan prima adalah 17 dan 31. Dan 21 bukan merupakan bilangan prima karena ia memiliki faktor lebih daripada 2. Sekian penjelasan saya tentang bilangan prima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Nama saya Nurul Indah Septiani, NPM saya 17 11 10 0108. Saya di sini akan menjelaskan tentang bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari satu yang bukan termasuk bilangan prima. Bilangan komposit juga didefinisikan sebagai faktorisasi dari bilangan bulat. Bilangan komposit merupakan hasil perkalian antara dua bilangan prima atau lebih. Contoh bilangan komposit. Yang pertama, bilangan komposit kurang dari 10, yaitu angka 4, angka 6, angka 8, dan angka 9. Yang kedua, 10 bilangan komposit awal, yaitu angka 4, angka 6, angka 9, angka 8, angka 10, angka 12, angka 14, angka 15, angka 16, dan angka 18. Yang ketiga, ada contoh bilangan dadu. Contoh bilangan dadu yaitu angka 4 dan angka 6.
Saya akan memberitahu lambang bilangan komposit. Lambang bilangan komposit itu yaitu huruf K besar. Nanti di atas sini saya akan menuliskan lambang bilangan komposit. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang himpunan bilangan komposit. Himpunan bilangan komposit juga nanti saya tulis ya di atas sini gimana caranya menulis himpunan bilangan komposit. Himpunan bilangan komposit itu seperti K sama dengan 4,6, 8, 9. Gimana cara mencari bilangan komposit? Setelah saya akan memberikan contoh bilangan komposit. Yang pertama, saya akan memberikan contoh bilangan komposit angka 4. Cara mencari bilangan komposit, kita menggunakan pohon faktor. Di sini kita tulis 4. 4 dibagi 1 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi, komposit dari angka 4 yaitu 1, 2, dan 4. Di mana bilangan komposit yang mempunyai faktor lebih dari 2. Yang kedua, bilangan komposit angka 6. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan pohon faktor. Di sini 6. 6 dibagi 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi, komposit dari angka 6 yaitu 1, 3, dan 6. Sekali lagi, di mana bilangan komposit yang mempunyai faktor lebih dari 2. Selanjutnya, kita akan mencari bilangan komposit dari angka 8. Kita masih menggunakan pohon faktor ya, cara mencari bilangan komposit. Jadi kita tulis angka 8, pohon faktor, 8 dibagi 1 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Jadi, bilangan komposit dari 8, 1, 4, 8. Selanjutnya, kita akan mencari bilangan komposit 9. Bilangan komposit 9 yaitu 9 dibagi 1 sama dengan 9. 9 dibagi 2 nggak bisa, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Jadi, bilangan komposit angka 9, 1, 3, dan 9. Untuk mencari bilangan komposit selanjutnya, terus-menerus menggunakan pohon faktor. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.